Ya, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kita akan kembali melihat bagaimana kondisi di Timur Tengah, khususnya masa Trawi dengan adanya adu gertak antara Iran dan juga Israel. Eskalasi semacam apa yang akan kita lihat dalam perang di Timur Tengah ini? Yang terakhir kan Israel sudah mulai melakukan invasi darat ke Lebanon. Artinya perang ini yang akan terjadi, tentunya kita tidak berharap ya, tapi bila terjadi ini akan terjadi lebih masif di udara atau seperti apa kekuatan militer dari masing-masing pihak ini? Ya, sebenarnya tadi dari yang disampaikan oleh Pak Sulaiman Ponto dan Pak Reza itu sudah memberikan clue-clue penting tentang eskalasi ke depan, terutama berkaitan dengan kemungkinan perang nuklir yang tadi kalau dari Pak Ponto itu catatannya adalah satu, yaitu bahwa kalau ini dirasakan oleh Israel sebagai momen-momen terakhir atau merasa terdesak gitu. Nah, persoalannya kan kita tahu Israel ini hampir tidak pernah kehilangan peluru karena suplai senjatanya nggak pernah habis dari Amerika. Nah, itu yang saya bilang, membaca politik Israel terutama dan Timur Tengah secara umum, kita tidak bisa melepaskan diri juga dari kebijakan Amerika dan beberapa negara adidaya lain yang punya kaitan langsung di Timur Tengah. Dan satu lagi menurut saya kalau mau dibaca kemungkinan perang nuklirnya adalah kepemimpinan gaya Netanyahu yang memang ini tipikal pemimpin yang bahasa singkatnya adalah keras. Dia tidak mudah untuk ditundukkan, dia tidak mudah untuk didekte, dia tidak mudah untuk dipaksa. Dia punya karakter. Nah, ini yang menurut saya juga bisa memungkinkan ke arah sana. Walaupun lagi-lagi cara bacanya nggak bisa langsung tunggal aja, karena Israel sekarang kita lihat krisis di elitnya, perbedaan di elitnya itu juga luar biasa gitu. Jadi masih banyak menurut saya fakta-fakta kecil yang harus kita baca untuk sebuah sampai pada kesimpulan tentang masa depan perang ini. Kalau temanya perang nuklir, saya kok lebih menduga akan lebih cepat itu terjadi dalam konteks perang Rusia-Ukraina. Karena memang beberapa macam indikatornya bahkan statementnya sudah mengarah ke sana gitu. Dan totalitas perangnya sebenarnya kan lebih dahsyat di situ. Karena Barat luar biasa, Eropa luar biasa, Rusia juga luar biasa. Jadi kalau ini pembahasannya tentang kemungkinan perang nuklir itu mungkin malah lebih senja di sana, lebih cepat di sana daripada yang terjadi di Timur Tengah. Apalagi kalau kita baca sekali lagi ini fakta-fakta kecil yang kita temukan. Misalkan sekarang ini memang sudah terjadi peningkatan perang yang luar biasa, tapi saya menyebutnya ini masih dalam konteks negara-negara yang kita sebut sebagai poros perlawanan. Dan kita harus buka view tentang politik Timur Tengah itu bukan hanya poros perlawanan. Poros perlawanan katakanlah dimulai dari Hamas, Hizbullah dan sampai di Iran. Nah, di luar itu yang lebih banyak justru yang kita sebut sebagai poros perundingan di dalam mencapai kemerdekaan Palestina. Itu ada Mesir, ada Yordania, ada negara-negara Arab Teluk dan Arab-Arab yang lain. Nah, membaca masa depan perang lebih besar mau tidak mau harus membaca negara-negara itu. Yang menurut saya sampai sekarang mereka masih terlibat dalam kapasitas sebagai mediator justru. Mencoba untuk menekan eskalasi yang ada agar tidak lebih lanjut. Nah, oleh karena itu seperti disampaikan oleh Prof. Reza tadi, kita berharap ini tidak semakin menguat eskalasinya dan terutama Indonesia bisa berperan misalkan untuk bagaimana meyakinkan para pihak bahwa perdamaian adalah harapan bagi kita semua. Oke, Pak Sulaiman, ini kalau kita lihat rudal-rudal balistik yang diluncurkan oleh Iran kepada Israel, tapi justru Israel beberapa waktu terakhir juga intensif melakukan serangan justru ke Lebanon. Apa kemudian strategi yang tengah mereka susun? Ya, karena memang dari awal kan yang dianggap betul-betul mengganggu ke Israel kan dari Lebanon. Kalau Iran ini kan Iran hanya membantu. Jadi ya dia cari dulu mana yang mengganggu paling awal ini Lebanon. Di situ dia menganggap lawan-lawannya kan yang dicarikan Hamas sebenarnya kan. Karena dia cari Hamas, yang lain ikut jadi korban. Nah, Iran bilang jangan kamu kemana-mana. Karena diserang Iran ya dia balas. Akhirnya jadilah balas-membalas sekarang ini. Tapi kelihatannya juga dia masih tetap teguh pada tujuan mencari kemana Hamas ini berlindung. Di samping dia membalas kalau ada yang menyerang. Nah, tinggal ini serangan Iran kan ini kelihatannya betul-betul besar. Nah, kita lihat aja seberapa banyak dia akan membalas. Atau masih punya enggak peluru-peluru sedang kecil yang untuk membalas ini. Tapi kalau takutnya yang sudah habis itu tadi.
Oke. Karena betul Bapak tadi bilang bahwa Pak Netanyahu ini orang yang keras ini. Dia betul-betul susah diatur itu. Dia punya perkiraan sendiri. Nah, apalagi kalau dia ditambah dengan politik dalam negeri Israel yang sedang mencari pemimpin, dia juga ingin mendapatkan dukungan untuk menjadi pemimpin. Proud. Israel kan itu. Dengan proudnya itu dia akan berbuat apapun itu, gitu ya menurut saya. Oke, Pak Soleman, kembali mungkin bisa digambarkan Pak, kekuatan militer yang akan digunakan Israel ketika kemudian melancarkan serangan balasan atas apa yang sudah dilakukan oleh Iran ini seperti apa? Dia akan menggunakan kekuatan militernya terlebih dahulu untuk menyerang terus di Lebanon atau justru mengubah fokusnya yang utama Iran? Nah, kita lihat dulu dalam hari-hari terakhir ini kemana? Apakah Iran ini masih menyerang terus atau tidak? Kalau Iran menyerang terus, dia akan berbelok ke sana. Tapi kalau dia berhenti, Iran berhenti, ini berhenti, ya sudah, dia akan ngejar terus kemana ini Hamas. Karena sasarannya dari awal itu mencari Hamas. Nanti kalau itu sudah anggap tenang, nah baru dia akan berhenti. Sehingga kita tinggal lihat aja bagaimana ini hasil pembalasannya ke Iran akan dibalas, Iran akan membalas lagi, atau tidak, atau hanya sekedar seperti judul gertak-gertakan aja ini. Karena Iran ini kan menyerang Israel supaya Israel berhenti menyerang ke Lebanon dan ke Palestina. Tapi Israel punya niat, saya harus menghabiskan Hamas kemanapun dia pergi. Nah, ini yang menjadi rame di sana ini. Itu. Oke, baik. Pak Reza, kalau melihat bagaimana sikap dari Benyamin Netanyahu, ini akan menjadi gertak-gertak saja atau betul-betul ini hampir pasti bisa dilakukan? Yang tahu itu hanya Benyamin Netanyahu seorang. Karena beliau benar-benar menjadikan perang ini sebagai indikator keberhasilan beliau sebagai pemimpin Israel. Misalnya dengan semakin keras dia bertindak, walaupun nggak sampai nyerang nuklir Iran, itu akan meningkatkan kredibilitas dia sampai dia nanti menunggu hasil Pilpres di Amerika Serikat. Karena dia sangat berharap itu Donald Trump yang menang. Karena Donald Trump akan secara tidak tanggung-tanggung mendukung Israel kan. Tapi bagaimanapun untuk jeda sampai November nanti, Israel tentunya kan harus menyiapkan barikade kan. Bagaimana cara saya pendahuluan untuk menang gitu. Walaupun menangnya sendiri belum tentu akan terwujud kan. Karena terus terang perang nuklir itu sangat ditakutin oleh semua negara. Karena kalau kita tadi baru ngomong kalau Israel terdesak akan menggunakan kan. Nah, sekarang Iran kan sudah memiliki teknologi misil yang luar biasa. Fatah 1, Fatah 2 dan mungkin ada Fatah yang lain kan. Dan sasarannya adalah wilayah Timur Tengah. Misalnya sekarang kapal-kapal induk Amerika Serikat, Inggris, Prancis sudah mulai datang kan ke perairan Timur Tengah kan. Nah, tidak mustahil itu akan jadi sasaran dari Iran. Karena untuk itu ya Iran belum menggunakan jalur-jalur diplomatiknya, belum menggunakan jalur-jalur misalnya persaudaraan ukhuwah Islamiyah untuk seluruh Timur Tengah. Beliau belum menggunakan. Beliau belum mengatakan bahwa oke, saya Syiah, Anda Sunni, tapi kita semua adalah umatan wasatun, umatan wahidah, dan kita punya tujuan yang sama, memerdekakan Palestina kan. Itu belum jalur-jalur psikologis ini belum dikeluarkan. Juga Iran belum juga mempengaruhi masyarakat Uni Eropa untuk menentang lewat demonstrasi yang sistematis. Belum dilakukan itu. Pokoknya perang ini sebelum nuklir terjadi itu akan terjadi perkuatan di masing-masing pihak. Bagaimana menang secara ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan juga permainan di PBB nantinya. Oke, baik, tentu harapan terbesarnya bahwa perang nuklir ini tidak pernah terjadi dan jalur-jalur diplomatik juga bisa dioptimalkan untuk bisa menekan perang antara dua pihak ini. Terima kasih Pak Tengku Reza Shah, Mas Hasibulo Satrawi dan juga Pak Soleman Beponto malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan perbincangan tadi pemirsa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Caca. Ya benar sekali Ken Anda, tapi kita harus mengingatkan pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam untuk menyaksikan Dua Sisi bersama Dwi Anggia dengan judul Demi Persatuan PDIP Gabung Prabowo. Dan akhir kata saya Cece Anissa. Saya Ken Ana dan teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.